medsos, ya. Katakanlah ada satu orang dokter hari ini lagi pembicaraan, ya, tentang produk skincare-nya. Bapak Ibu yang terkasih, saya bukannya mau ikut-ikut kepo ya, tetapi saya pakai kejadian di tengah-tengah kita ini untuk menjadi sebuah ilustrasi agar kita bisa mengerti dan tujuan kita ini apa, ya. Lagi ramai pembicaraan bagaimana katanya istilah jual produk, ya. Saya tidak kemana-mana, tapi saya mau kasih ilustrasi saja, ya. Satu produk yang dibicarakan ini, ya, pro dan kontra, ya, dengan tuduhan dan satu produk itu harganya misalnya 1,5 juta, ya, 1,5 juta, satu produk loh, satu biji produknya, ya, 1,5 juta. Itu kalau dikali 10 berapa ya nilainya? 15 juta, ya. Kalau dikalikan 100 itu berarti 150 juta. Kalau dikali 1000 berarti 1,5 miliar. Wah, kalau dikali 10.000 berarti 15 miliar. Banyaknya. Kalau dikali 100.000 berarti 150 miliar. Wah, banyak sekali ya. Makanya kalau beli, misalnya contoh yang kemarin ramai, beli sampai 1 unit mobil 20 miliar, itu menjadi tidak mahal karena satu produk saja dengan dibeli 100.000 orang itu 150 miliar. Lalu muncul pertanyaan, Bapak Ibu terkasih, 100.000 orang itu banyak, siapa yang beli? Ini tadi nilainya itu adalah satu produk loh ya, bukan banyak produk atau belum lagi produk-produk yang lain. Satu produk dibeli oleh 100.000 orang, nilainya 150 miliar. Engkau bertanya-tanya. 100.000 orang itu banyak, siapa yang beli? Saya beritahu sekarang. Katakanlah dia sebagai seorang yang di medsos punya akun media sosial, katakan saja pengikutnya, katakan saja contoh 1 juta saja. 1 juta saja. Lalu dibeli 100.000 orang, itu menjadi sangat mungkin hanya 10% daripada nilai follower yang dia miliki di medsos. Mungkin lebih lagi, dan ini hanya satu contoh saja. Katakan misalnya dia punya follower 1 juta. Saya akan masuk di sini. 1 juta itu artinya ketika orang mengfollow dia di satu produk kecantikan dokter, ya, berarti 1 juta orang ini setiap hari siap membeli produknya. Karena itulah tujuan mereka meng-subscribe, meng-follow atau mengikuti. Berarti setiap hari, kalau saya beri contoh 1 juta follower, berarti setiap hari 1 juta orang siap membeli produknya yang ditawarkan. Oke, saya selesai di ilustrasi ini.
di YouTube saja. Di YouTube yang mengfollow Pastor Randy Simon TV ini hampir mendekati 1 juta. Kalau di total di 3 platform saja, YouTube, Facebook, dan di TikTok, kurang lebih 2 juta. Kalau tadi 1 juta, tapi kayaknya lebih deh, ya mungkin di atas 5 juta pengikut dokter ini. Berarti setiap hari 5 juta orang siap belanja. Kalau di sini, saya beri contoh saja, di 3 platform ini ada kurang lebih 2 juta orang yang mengikuti. Waktu saudara memfollow ini, berarti setiap hari ada 2 juta jiwa. Yes, amin. Setiap hari ada kurang lebih 2 juta jiwa yang siap untuk mendengar firman. Setiap hari waktu engkau sudah mulai meng-subscribe, meng-follow, mengikuti pelayanan ini, berarti setiap hari saudara siap untuk dilatih latihan rohani. Saya ulangi, waktu orang mengikuti, meng-follow akun dokter kecantikan, berarti orang-orang itu setiap hari siap belanja produk kecantikannya. Yes. Ketika saudara meng-follow channel, link, akun medsos ini, dan jumlahnya ada kurang lebih 2 juta orang, berarti setiap hari ada kurang lebih 2 juta jiwa yang siap untuk dilatih rohaninya, siap berdoa, siap mendengar firman, siap menjadi anak Tuhan yang dewasa, siap bertumbuh segambar serupa dengan Tuhan Yesus, siap haus dan lapar. Kita bukan siap belanja, kita bukan siap beli produk, kita bukan siap untuk hal-hal duniawi, kita siap untuk menjadi mempelai surgawi. Amin, amin. Maka di pagi hari sebelum saudara urusan dengan dunia, bicaralah dengan Tuhan. Dimulai hari dengan doa. Dan saat malam hari sebelum engkau tidur, waktu sudah selesai dengan urusan dunia, mengucap syukurlah, berdoalah, berbicara kepada Tuhan melalui fellowship kita, persekutuan singkat mesbah doa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, siap dilatih rohani, rame-rame, siap dilatih rohani, siap dilatih rohani. Setiap hari lebih ada 2 juta jiwa siap dilatih rohani. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, ikut channel, akun medsos pelayanan ini. Setiap hari engkau siap didoakan, setiap hari engkau siap dilatih rohanimu, setiap hari engkau siap menerima firman Tuhan. Kalau yang sebelah mereka follow, mereka siap tiap hari belanja online, produk-produk ditawarkan. Maka mereka tiap hari ada live nawarin produk, diskon promo dan lain sebagainya. Ini pelayanan yang Tuhan berkati, kita lakukan setiap pagi live untuk saudara dilatih rohaninya. Amin. Nah, kata latihan rohani itu sendiri ada satu ayat yang terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Wah, senang sekali. Saya harap ilustrasinya tadi itu bisa memberikan pencerahan kepada kita. Saya pakai ilustrasi yang sedang ramai di zaman kita ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis dan pastor membacakan. Latihan badani terbatas gunanya. Jadi latihan badani itu seperti saudara puasa, ya, ada namanya IF itu internet fasting gitu, bukan internet. Ya, itu juga bagus untuk kesehatan. Ya, seperti katakan tadi, engkau ikut nge-gym, itu juga bagus untuk seni membentuk tubuh. Jadi
bukan tidak ada gunanya. Latihan badani ada gunanya, tetapi terbatas. Kenapa? Karena kita ini dikurung dengan namanya kefanaan, umur, waktu. Jadi saudara mau cantik, mau ganteng, ya, mau badanmu bodybuilding, kalau sudah umur nanti keriput juga. Ya, saya bersyukur sampai hari ini umur saya mau masuk 50 tahun. Sampai hari ini Tuhan memelihara saya. Dan bagian saya juga setiap hari untuk ada namanya olahraga. Kalau olahraga saja kita mau setiap hari, kenapa kita untuk latihan rohani, untuk rohani kita, untuk kekekalan kita? Kenapa kita pelit dengan diri sendiri? Kenapa kita malas-malasan? Thinking again, pikirkan kembali Bapak Ibu sekalian mengenai doa. Mengapa kita tidak berdoa, atau mengapa kita jarang berdoa? Padahal kita tahu doa adalah kehidupan kita. Waktu engkau tidak berdoa, lemahlah kekuatanmu. Engkau menjadi kuat ketika engkau ada kehidupan doamu. Saya lanjutkan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Jangan tinggalkan ibadahmu demi apapun juga. Ini juga mengandung makna kiasan daripada jangan kau jual Yesus, jangan tukar Yesus demi harta, cinta, atau tahta. Jangan kau gadekan ibadahmu untuk hal-hal dunia. Saudara, orang Kristen adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhannya. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, kalau saudara melihat satu ayat lagi di ayat yang ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau saudara dengar, saya baca sampai ayat yang ke-11 ya. Artinya 1 Timotius 4, saya akan lanjut sampai 10 sampai 11. Sabda firman Tuhan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi saudara-saudara, di dalam ibadah memang kita ada namanya perjuangan. Kita bersyukur hari-hari ini sejak pemerintahan Bapak Jokowi dan sekarang dilanjutkan oleh Bapak Prabowo, kita terus juga ikut mendoakan, mengucapkan kalimat-kalimat profetik untuk negeri kita supaya masuk di tahun 2025 Indonesia bebas namanya intoleransi. Saya bersyukur sekali kemarin juga bukan hanya Menteri Agama yang bisa hadir di sidang raya PGI di Tator, Tanah Toraja, tetapi juga ya Wakil Presiden kita bisa hadir untuk memberikan kata sambutan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya berdoa kekompakan tim dan juga di acara-acara kekristenan, acara-acara keagamaan yang lain, di semua agama bisa terjalin dengan baik, sehingga semua kita umat beragama di Indonesia ya yang resmi diakui oleh pemerintah itu bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, dengan baik, sehingga tidak ada lagi namanya kesulitan untuk tempat ibadah, kesulitan izin untuk mengurus tempat ibadah, tidak ada lagi. Saya ucapkan kalimat ini dalam nama Tuhan Yesus. Masuk 2025, semua peribadatan di Indonesia sangat baik, diberkati, dibantu, diberi kemudahan, baik pembangunan rumah ibadah, perizinan dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Semua diberkati, dimudahkan, dilancarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita, ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu.
saya sadar betul bahwa saya ini tidak pintar, apalagi mengajar begitu ya. Tetapi Tuhan memberikan saya sebuah rema, dan rema ini tentu berasal dari firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan memberi arahan, kamu lihatlah kehidupan dari seorang yang punya roh yang luar biasa. Dia adalah seorang yang bernama Daniel. Daniel orang biasa, tapi dia melatih dirinya untuk ibadah. Ya, 3 kali sehari dia berdoa. Wow, keren sekali. Ada kata 3 kali sehari Daniel berdoa. Biasanya kata 3 kali itu cuma 2. Apa itu? 3 kali sehari. Oh, biasa 3. 3 kali sehari mandi. Masa sih? Saya tanya nih, siapa di antara pemirsa ini yang mandi sehari 3 kali? Ayo, acung tangan. Istilah 3 kali yang muncul itu dalam apa? Makan. 3 kali sehari makan. Nah, kalau makan lebih banyak kayaknya ini. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ini normal 3 kali sehari makan. Tapi ada yang sampai 7 kali, 5 kali, 6 kali. Siapa? Ya saya juga dulu. Oh ya, ada lagi 3 kali sehari. 3 kali sehari minum obat. Jangan lupa ya, obatnya diminum ya 3 kali sehari. Kalau mandi kan 2 kali lah sehari ya. Ada yang bilang 4 kali makan. Nah, hari ini saudara kita melihat satu pribadi, kiranya kehidupan daripada sosok yang luar biasa yang Alkitab sendiri puji ini bisa saya sharing ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya ya. Yuk kita lihat kehidupan Daniel. Saya ajak saudara-saudara melihat dalam kitab Daniel pasal yang ke-5 ya, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan ayat-ayat ini. Daniel pasal 5 ayat 12 sampai 17. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Wow, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Saya bacakan dan Anda mendengar dan terberkati. Orang itu punya roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawa Daniel menghadap raja. Bertanya raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan Jikodong, salah seorang yang rendah, biasa-biasa saja, yang diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Ya, di sini mereka disebut awalnya sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka mengistilahkan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahu kepadanya maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataanku itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan makna kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Puji Tuhan. Dan dalam kerajaan ini engkau akan punya kekuasaan sebagai orang ketiga. Wah, pangkatnya tinggi sekali ya.
ayat 17. Bagaimana sikap Daniel ketika dia ini mau dibeli pelayanannya, atau mau diuangkan sebuah pelayanannya, atau mau ditukar pelayanannya? Apakah dia tertarik? Apakah dia mau menjual pelayanan? Apakah dia mau membisnisin pelayanan, hikmat, roh, urapan yang Tuhan kasih kepadanya? Ayat 17. Kemudian Daniel menjawab raja. Ini keren menurut Pastor Andy. Dan kalau saudara bisa punya prinsip-prinsip Daniel ini, keren pelayanan Bapak Ibu sekalian. Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku. Wow, dengan halus dia menolak. Dan dia berkata, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Daniel melayani dengan tulus, tidak berharap imbalan daripada raja. Kalaupun dia diberkati, itu datang berkat dari Tuhan, bukan karena pelayanannya mendapat bayaran. Jangan tukar pelayanan dengan bayaran. Melayani Tuhan, kita belajar hari tentang Daniel. Dia melatih dirinya untuk menolong dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Sekarang saya maju Bapak Ibu sekalian, kitab Daniel pasal 6, mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan ayat-ayat ini. Daniel pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Akhirnya Daniel dipromosi oleh Tuhan, diangkat menjadi pejabat tinggi. Ya, Daniel tidak mencari promosi manusia. Daniel berjalan dalam berkat Tuhan. Ya, setelah sampaikan ini, mungkin akan banyak anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan akan diangkat menjadi staf khusus presiden, mungkin di zaman sekarang, atau utusan khusus menteri. Di zaman sekarang bisa-bisa saja. Ya, saya ucapkan selamat kepada Sis Mary Riana yang diangkat menjadi staf khusus Kemenko oleh Bapak Menteri AHY. Senang sekali ya, saya sekalipun tidak ikut di sana, saya memang juga bukan bagian di sana, tapi saya melihat, saya ikut bangga, ikut senang. Ya, kiranya amanah yang dijalankan itu berpihak kepada rakyat dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Lagi selamat ya buat Sis Mary Riana. Hari-hari ini tidak mustahil akan ada banyak orang-orang takut akan Tuhan diangkat oleh Tuhan jadi pejabat tinggi di pemerintahan. Untuk apa? Seperti kisah Daniel, supaya menjadi berkat, dan di sana orang-orang dapat merasakan, dapat mengenal dan tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Ayat berikutnya, ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dia menonjol karakternya, kejujurannya, kesalehannya. Why? Dia sudah melatih dirinya selama ini, sehingga Alkitab mencatat ia mempunyai roh yang luar biasa. Sekali lagi dipuji, Daniel punya roh yang luar biasa. Artinya rohnya kuat. Dari mana? Latihan rohani. Jangan mimpi saudara punya otot di tangan kalau saudara nggak pernah melatih tanganmu.
seperti push up, seperti angkat-angkat barbel. Jangan mimpi, saudara-saudara, di siang bolong pun mimpimu nggak akan jadi kenyataan. Kalau saudara tidak ada namanya olahraga di tanganmu, bagaimana bisa muncul otot telur di tangan itu? Daniel ini sudah melatih rohaninya. Waktu dia diangkat oleh Tuhan, dia memiliki roh yang luar biasa. Thank you. Dan dia melebihi para pejabat tinggi. Maksudnya apa? Kesaksiannya lewat roh yang luar biasa. Akhirnya raja bermaksud untuk menempatkannya ke atas seluruh kerajaannya. Dipromosi lagi toh. Ingat, promosi karena uang itu terbatas. Bahkan hari-hari ini KPK sudah mengejar money politik. Tapi apabila dipromosi oleh Tuhan, itu tidak ada hukum yang bisa mengenanya. Puji Tuhan, Daniel dipromosi karena dia sudah melatih dirinya ibadah kepada Tuhan. Dia nggak tawar. Kita lihat sebentar. Bahkan di dalam ancaman, dia tidak menggadaikan ibadahnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu cari alasan, iri, supaya ada dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, supaya dia geser, jatuh. Tetapi pejabat tinggi itu yang iri tidak dapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak dapat alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Wow, ibadah pun juga mau dikorek-korek. Jangan korek-korek ibadah orang lain. Perhatikan ibadahmu sendiri, hai pejabat tinggi, sesuai tercatat dalam Alkitab ini. Tapi mereka mau korek-korek, tidak ada dapat celah. Mereka mau korek-korek ibadahnya Daniel kepada Tuhannya Daniel. Ayat 7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, nih kompor gas ini, ya, jangan jadi kompor gas untuk hal-hal yang menjatuhkan orang lain. Dia berkata, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewanya atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apakah dia menjadi keder? Apakah dia berhenti ibadah? Apakah dia tidak lagi menyembah Tuhan? Ayat 11 menjawab, waktu Daniel dengar surat perintah pelarangan ibadah itu, Daniel pergi ke rumahnya. Di dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Wow, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Nanti saudara lanjutkan ayat-ayat berikutnya sampai ayat 14. Tapi di sini Pastor mau berhenti dan menekankan bahwa
latihan rohani yang Daniel lakukan selama ini, yaitu 1 hari 3 kali dia berdoa. Keren banget kan? Yang selama ini saudara hanya tahu istilah 3 kali 1, makan, minum obat. Apalagi saudara mungkin ada yang tahu, silakan dikasih kolom komentar. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita semuanya, milikilah kehidupan rohani. Setiap hari latihlah rohanimu dengan ibadahmu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang 1 kali saja kadang-kadang mau bolong-bolong, ayo jujur. Ini loh Daniel, pantasan saja dia punya roh yang luar biasa. Karena apa? 1 hari 3 kali dia beribadah, 1 hari 3 kali dia berdoa, 1 hari 3 kali dia menyembah Tuhan. Saya izin satu lagi ya. Bagaimana? Satu contoh lagi, Daud. Daud ini pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan bimbing saya, ajar saya, supaya saya juga bukan hanya punya roh yang luar biasa, tetapi saya juga mau menjadi pribadi yang Engkau sayang, seperti Raja Daud. Saudara mau ikut? Ayo, milikilah kehidupan rohani. Kalau Daniel 1 hari 3 kali dia menyembah Tuhan, 3 kali dia berdoa, saudara berapa kali renungkan hal ini? Daud bagaimana? Puji Tuhan. 1 ayat saja lagi tambahan, lalu kita berdoa. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 164. Kitab Mazmur pasal ini panjang sekali. Ya, saya bacakan dari ayat 164. Puji Tuhan. Berapa kali Daud menyembah Tuhan sehari? Kalau Daniel 1 hari berapa kali? 3 kali. Daud, Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Mau nangis rasanya baca ini, dan sekaligus menjadi pemicu buat Pastor Andy mau untuk setiap hari tambah lagi jam doanya. Raja Daud 7 kali, Daniel 3 kali, saudara dan saya 1 kali saja. Jangan bolong-bolong, bisa tambah, puji syukur. Yang penting setia, karena setia itu komitmen. Latihan rohani akan membuat kita kuat. Renungan firman ini jadi berkat bagi setiap kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit saat ini. Tumpangkan tanganmu di dada masing-masing. Puji Tuhan. Setiap Bapak Ibu terkasih yang menaruh tangan di dada masing-masing, saya berdoa untuk kesembuhan tubuhmu. Saya berdoa juga kesembuhan jiwamu. Saya berdoa untuk kesembuhan batin dan pikiranmu. Tangan yang engkau tumpangkan saat ini, aliran-aliran kasih, aliran-aliran sorgawi, aliran-aliran kesembuhan mengalirlah, menjamah, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat yang sama, hatimu melimpah dengan damai. Raja damai Yesus Kristus Tuhan kita memenuhi hatimu. Dan apa menjadi bebanmu hari ini? Pergumulan sakitmu, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada pemulihan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan.
kiranya saudara-saudara semua menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Saya mau memberkati air dan minyak yang Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Saudara bisa pegang seperti ini. Ya, puji Tuhan. Mereka banyak yang berpesan, Pastor, tolong bagian doa air dan minyak bisa kasih waktu sedikit, karena lebih lama maksudnya, karena mereka sebagian masih ada yang mempersiapkan ambil air dan ambil minyak. Saudara yang sudah siap, puji Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan hati untuk terima berkat doa air dan minyak. Puji Tuhan, terima kasih ya yang sudah men-share plenum ini. Terima kasih yang sudah memposting ulang. Terima kasih, puji Tuhan, yang mau tag layarnya di TikTok. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang sudah mau aktivitas ke bandara, sekolah, studi, pelayanan, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semuanya. Puji Tuhan. Baik, air dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian, silakan dipegang seperti ini, dan Pastor Randy mohonkan berkat dari Bapa di surga. Puji Tuhan Bapa, berkat daripadamu memberkati air dan minyak ini. Di tangan Bapak Ibu, air ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini menjadi healing water, diberkati dalam nama Yesus. Amin. Minyak di tangan saudara diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Oleskan minyak ini ke tubuh orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Puji Tuhan. Amin. Saya aus mau minum. Bapak Ibu silakan diminum bagi orang yang ada pergumulan sakit, dan sembuhlah dari sakitmu. Bapak Ibu bisa kasih secara cuma-cuma gratis kepada orang yang membutuhkan. Syukur, puji Tuhan banget, pelayanan ini bisa menyentuh jutaan orang, jadi berkat bagi banyak orang. Pertolongan Tuhan datang lewat media sosial, ibadah-ibadah seperti ini. Puji Tuhan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu keluarkan uang untuk harus datang, tidak perlu juga keluarkan uang untuk harus beli tiket, karena lewat media sosial ini Bapak Ibu bisa kita layani sama manfaatnya, tidak harus tatap muka atau bertemu. Damai Tuhan beserta Bapak Ibu sekalian. Saya undang semua angkat tangan dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Bapakku yang di surga, Bapakku yang baik, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Mohon dong Bapa berkatmu atas kami sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, melalui doa berkat ini, masuklah engkau di hari yang baru. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kesembuhan, kesehatan, kebajikan, kemurahan dari Tuhan atas engkau. Sepanjang hari ini setiap kita dilindungi oleh Tuhan dari orang jahat, kecelakaan, maut, dan mara bahaya. Darah Yesus sempurna memproteksi hidupmu dan keluargamu, serta pekerjaan dan pelayanan yang engkau kerjakan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan banget, puji Tuhan banget ya. Puji Tuhan banget, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin, 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 amin. Silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah mau masuk aktivitas, selamat beraktivitas ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang mau sekolah, sekarang sekolah ya Bapak ya, yang mau
ibu-ibu ke pasar belanja, monggo kerso, hati-hati di jalan ya. Yang masih ada tinggal ini, terima kasih buat waktunya. Pastor akan selesai juga sebetulnya, tapi akan minta beberapa menit membaca kesaksian, karena kesaksian ini baik dan juga memang Tuhan mau kita bersaksi seperti tertulis dalam Ibrani 2 ayat yang keempat. Tuhan meneguhkan setiap kesaksian-kesaksian kita dengan tanda-tanda keajaiban dan mujizat-mujizat. Di samping itu juga pesaksi-pesaksi ini juga rindu supaya pengalamannya dengan Tuhan, berkat yang didapatkan, dia share menjadi penguat bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ucapkan selamat masuk di hari yang baru. Saudara yang sudah mau pamit, yang mau turun silakan. Dan saya ucapkan selamat datang oleh saudara yang baru pertama kali bergabung atau baru masuk saat ini. Saudara akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang semuanya ini bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu terkasih di Time for Testimony. Halo Dor, our family, ada Ridwan Simanjunta, ada Ciara, humble banget ya, Debbie, ada Martin, ada Gawai, puji Tuhan, Nelly. Selamat mendengarkan. Saya mohon maaf nggak bisa baca semuanya karena ini yang hadir ada belasan ribu orang ya. Baik Bapak Ibu terkasih, kesaksian pertama datang dari 9190. Pastor, saya minta tolong agar kesaksianku ini dibacakan. Nah loh, iya kan? Jadi ibu ini minta tolong banget dibacakan. Padahal nggak usah minta tolong ya, saya bacakan karena bagian daripada kesaksian iman ya. Gini, suamiku bernama Alex Simon Huta Uruk. Setelah didoakan lewat live streaming ini, puji Tuhan, dipulihkan. Tuhan Yesus luar biasa. Jadi suaminya ibu ini kita doakan lewat live streaming, kuasa Tuhan terjadi, dipulihkan. Dia bersaksi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Next, dari 6896 Dentaria Nenggolan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus berkat doa Pastor Andi Simon ya, yang mendoakan doa berkat dilindungi dari kecelakaan. Saya bersaksi semalam petang anak saya mengalami kecelakaan naik roda 2, disenggol mobil. Puji Tuhan, benar saja anak saya dilindungi oleh Tuhan sehingga selamat dari maut. Keadaannya baik-baik saja. Terima kasih Pastor, doamu ini dijawab Tuhan. Kami yang terima berkat aman dalam perlindungan Tuhan. Kita memang tidak pernah tahu, setiap menit kita di jalan ada resiko diserempet dan lain sebagainya. Tapi melalui doa berkat hamba Tuhan, saudara kita benar-benar merasa ada perlindungan. Maka penting sekali saudara-saudara sebelum turun di live setiap pagi engkau ikuti sampai doa berkat ya. Demikian punya waktu ibadah saudara datang, doa berkat itu bukan hanya sekedar penutup, tetapi ada perlindungan dalamnya. Puji Tuhan. Next, wah nomor cantik ini, 4444. Saya mau saksi Pastor, mujizat Tuhan itu benar nyata. Adik saya pasca didoakan langsung bisa bangun dari tempat tidur. Tadinya sebelum didoakan ya, adik saya hanya terbaring lemah dan sudah tidak berdaya tubuhnya, sudah dingin badannya. Tapi lewat doa Pastor Andi Simon ya, puji Tuhan, adikku dipulihkan. Mamaku sampai telepon dan beritahu adikmu sudah disembuhkan. Glory to God. Apa nggak merinding kita dengar ini? Saya kemarin juga dapat telepon dari Samarinda ya, untuk make sure apakah hari Minggu ini ya, tanggal 17 November Pastor Andi ada pimpin kebaktian di Balikpapan. Saya bilang tanggal 17 ini ada. Kenapa? Karena
jiwa yang kita doakan, yang kalau sudah lihat videonya ya silahkan dikepoin aja video live-nya ataupun video di YouTube kebaktian hari Minggu atau hari ini gitu ya, sudah cari aja, lupa sudah juga judulnya apa. Tapi waktu ada satu jiwa yang kita doakan setelah kebaktian, kondisinya lemah, sudah nggak bisa makan di mobil karena tidak kuat untuk turun gitu ya. Maka Pak Randy berkomitmen semua hari Minggu yang mau ada kepentingan, mau bertemu, disatukan jadi satu. Setelah kebaktian saya sapa semuanya tanpa terkecuali, mau engkau seorang jenderal, mau seorang menteri, mau seorang petinggi, mau seorang sultan, mau seorang kaya raya, mau orang biasa, orang sederhana, saya sapa sama rata. Ya, Pastor Randy tidak menerima kunjungan pribadi dan tidak ada namanya pelayanan pribadi. Semua pelayanan umum ya. Siapapun Bapak Ibu sekalian yang butuh didoakan, mau didoakan, silakan ya datang ke kebaktian Minggu pagi jam 8 WITA. Kristen Katolik monggo kerso ikut kebaktian ya. Non Kristen Katolik silakan tunggu di mobil, tunggu di tribun atas. Kami siapkan makanan, minuman sambil menunggu. Setelahnya kami selesai ibadah peribadatan kami pada Tuhan Yesus, barulah kami melayani semuanya orang, termasuk orang Kristen Katolik, termasuk yang non Kristen Katolik, kami layani semua, membantu mendoakan. Nah, ternyata kenapa di Samarinda bertanya kesaksian ini, langsung ditelepon keluarganya, karena pasca pulang dari Balikpapan didoakan hamba Tuhan, kondisinya membaik. Dia minta makan, dia mulai minum, dan mulailah pulih kekuatannya. Saya belum tahu nanti hari Minggu dia datang seperti apa. Apakah masih kurus kering tak berdaya, membaik sedikit, ataukah sudah bisa duduk, ataukah sudah ikut ibadah? Saya tidak tahu. Karena hari esok saya tidak tahu. Hari esok bukan punya manusia, punya Tuhan. Tapi yang saya tahu, ketika saya berdoa sungguh-sungguh percaya, maka doa itu besar kuasanya. Siapapun yang saya doakan, saya sungguh percaya kasih Tuhan mengalir, dan ada begitu banyak orang yang menyaksikan pelayanan doa ini besar manfaatnya, nyata kuasanya. Puji Tuhan, terbalik lemah tak berdaya pasca doa, bangun dan disembuhkan. Glory to God. Berikutnya dari 5091. Puji Tuhan. Ini panjang kesaksiannya. Ini datang dari Fitri Samarinda, ya, di mana anaknya pipinya itu bengkak dan ternyata itu kena gondongan. Lalu saya minta doa dan air saya oleskan di tubuh anak saya sambil saya putar siaran ulang, ya, siaran ulang dari live stream ini. Puji Tuhan, anak saya sembuh. Puji Tuhan. Yang berikutnya tambah lagi ada kesaksian-kesaksian lain, saya singkat saja, di mana juga dia merasakan urapan Tuhan sehingga anak-anaknya yang juga ada sakit itu disembuhkan. Padahal sudah berobat berkali-kali, udah ke poli, ke puskesmas, ke UGD, sampai UGD sudah menolak, ya, harus dirujuk ke rumah sakit untuk dibedah. Mereka takut ada pendarahan karena ini anak yang lain, ya. Karena itu seperti bisul yang besar. Puji Tuhan, lewat doa anak saya disembuhkan dan seterusnya. Terima kasih kesaksian Ibu Fitri sudah membangkitkan iman banyak orang yang mendengarkan. Teruslah bersaksi karena Tuhan mau pakai hidupmu jadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan yang ajaib. Amin. Berikutnya 9473. Ya, ini adalah pengalaman yang dia alami secara pribadi, yang mana waktu dia didoakan, apakah live streaming ini, ya, intinya dia sampai berpikir antara mimpi atau nyata. Intinya adalah dia melihat dalam air doa itu ada darah, ya,
dan dia melihat banyak yang mengikuti ini, diberkati pelayanan ini. Puji Tuhan. Jadi ini sebuah pengalaman penglihatan, apakah nyata, apakah mimpi, tapi dia melihat bahwa waktu kita mendoakan air doa itu dalamnya ada darah. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang percaya firman Tuhan, darah Yesus itu mengkuduskan, mentahirkan, menyucikan, menyembuhkan. Amin. Berikutnya dari 4598. Puji Tuhan, saya mau bersaksi ya, ibu saya di Filipina didoakan oleh Pastor Hendy sembuh, langsung keluar dari rumah sakit di kota General Santos, Filipina. Terima kasih Pastor, pelayanan doamu ini jadi berkat buat ibu saya di Filipina. Sama-sama. Dari 0106, saya Rika ya, cucu dari ibu Li Pek Jen, yang kapan hari ada minta doakan untuk kesembuhan Bobo yang sakit pasca kecelakaan. Kami bersyukur kepada Tuhan, terima kasih atas keajaibannya. Berkat doa Pastor Andi Simon, saat ini Bobo dalam kurung nenek disembuhkan sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih sudah membantu dalam doa. Tuhan memberkati selalu. Salam buat Bobo. Dari 0927, puji Tuhan, saya bersaksi ini keluarga Huta Galung Horas. Ya, banyak sekali kesaksian dari orang-orang Batak yang disembuhkan. Kapan ya nanti Pastor bisa ke Medan atau ke Bangso Batak, Tano Batak, di Bata Jaoba, masuk. Terima kasih Pastor, air doa yang kami minum dan oleskan menjadi berkat kesembuhan di tubuhku. Amin, amin, amin. Ini berikutnya dari 0796. Pastor, saya mau bersaksi, dan setelah saya lihat historinya, tanggalnya tepat, yaitu tanggal 8 Oktober, saya ada WA kepada Pastor Hendy, ya, form doa di sana tentang sakit tumor di paru, dan itu juga adalah hasil daripada CT scan atau hasil lab dari dokter. Jadi ada, dia sertakan ini. Saya kasih izin, kasih tunjuk ya. Ini kalau bisa dilihat ya. Jadi inilah hasil lab pemeriksaan mesin yang dibaca dokter. Ini fakta. Fakta menyatakan ada tumor di paru. Ini fakta. Hasil lab CT scan, MRI, vonis dokter adalah fakta. Tetapi yang saya sampaikan dan saya ajarkan, saya sharingkan, saudara dan saya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, atau disebut orang Kristen, orang percaya, kita hidup ini dengan nilai kebenaran. Kita hidup ini oleh karena beriman. Kita hidup percaya kepada Tuhan dan janjinya. Fakta mengatakan ada tumor di paru, tetapi janji Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan engkau. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang percaya. Kita berkesempatan mendoakan. Memang doa bukan mengatur Tuhan, tapi doa itu mengucapkan otoritas Tuhan bagi kehidupan kita. Dan di dalam otoritas Tuhan ada nilai-nilai kekal yang di dalamnya mengandung janji untuk kita setiap yang percaya. Tumor di paru,
pasca didoakan, apa yang terjadi? Inilah lanjutannya. Ini tadi di atasnya, ya, kita doakan, lalu apa yang terjadi? Pasca didoakan, saya baca sini apa? Dengan salah-salah. Setelah doakan, puji Tuhan, saya ambil kembali hasil CT scan saya dan menunjukkan normal. Dokter bilang apa? Dokter bilang sudah tidak ada bengkak lagi di paru-parunya. Terima kasih ya Pak Pastor Andi atas doa-doanya. Ini datang dari ini. Doa mendatangkan mujizat. Amin. Ketika saudara-saudara butuh mujizat, berdoalah. Saya tidak jual mujizat di sini, tapi saya memberitahukan siapa sang pembuat mujizat. Jika sebentar saya mau tergerak hati, saya bawakan pujian itu sebelum saudara masuk di hari yang baru. Masih ada lagi tambahan ini, satu lagi kesaksian baru masuk ini dari nomornya ini, saya baca ini yang terscreenshot namanya Ibu Abigail, ya, mau bersaksi cucunya Bram yang sebelumnya sakit sudah sampai sesak napas. Puji Tuhan, berkat doa sekarang sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dari sekian kesaksian-kesaksian, mungkin diantaranya ada saudara yang menyaksikan, atau diantaranya ada case yang sama. Mungkin benar ini ada gangguan di paru-paru Bapak Ibu sekalian. Yakinlah dan percayalah, kalau yang lain Tuhan tolong, saudara juga Tuhan tolong. Pujian pembuat mujizat mengantar kita masuk di hari yang baru. Tadi doa berkat sudah, ya. Kalau saudara-saudara mau nonton siaran ulangnya, tidak apa-apa, doa tidak expire kok. Silakan yang di TikTok, yang di Facebook, mau nonton siaran ulangnya di Facebook juga boleh ada tersimpan. Kalau TikTok nggak ada, yang TikTok bisa nonton di YouTube Pastor Andi Simon TV. Bantu juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti waktu Pastor posting info kesaksian dan pelayanan atau kunjungan ke kota gereja mana, saudara-saudara yang sudah subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV menjadi orang pertama yang muncul notifikasi di handphone Bapak Ibu terkasih. Pujian pembuat mujizat ini membawa kita masuk di hari yang baru dengan semangat. Lewati pergumulan, Tuhan, Dia sanggup teduhkan badai, Dia sanggup buka jalan untuk setiap situasi yang kita hadapi. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Nya, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Nya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Nya yang pegang hidupku. Dia buka jalan bagiku. Yesus pembuat mujizat sejati, Yesus buka jalan bagimu. Amin. Amin. Ibu Sri Purmeni, puji Tuhan. Shalom Ibu Inga. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Nya. Thank you Ciara.
berserah, bless you. Hebatnya tantangan kita, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya, amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Yang pegang hidupmu, Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Yang pegang hidupmu, Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Oh, kami bersyukur kepadamu, Tuhan penolongku. Kasih setiamu lebih dari hidup ini. Kami memuji, kami menyembah. Oh Yesusku, penolongku, kekasih jiwaku. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dia pegang hidupmu, Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Puji Tuhan. Masuk hari yang baru ya. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Masuk di hari yang baru, penuh dunia nyata. Jadilah pelaku firman Tuhan Yesus. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Sayang kita semuanya. Sayang Anda dan saya. Sayang